Jumpa lagi di Rai Soccer TV dengan saya Bung Yes. Sebelum saya menyampaikan materi kali ini, saya sekaligus mewakili staf Rai Soccer TV menyampaikan permohonan maaf kepada Jenderal TNI Dudung Abdurrahman khususnya dan jajaran TNI pada umumnya atas kesalahan dan kekeliruan penyebutan nama Dudung Abdurrahman sekaligus pangkat Legend TNI yang adalah Jenderal TNI pada episode saya sebelumnya. Dengan pernyataan permohonan maaf ini, kami mengharapkan klarifikasi ini sudah tuntas, dan sekali lagi permohonan maaf ini dengan kerendahan hati kami sampaikan kepada Bapak Jenderal Dudung Abdurrahman. Materi kali ini yang akan saya bawa adalah kelanjutan dari episode hari Sabtu tanggal 12 November kemarin, di mana ada beberapa sosok atau figur yang sudah ramai mewarnai perbincangan di media sosial maupun pergaulan masyarakat sepak bola tentang siapakah sosok yang pantas menduduki kursi nomor 1 PSSI ketika Kongres pemilihan akan digelar oleh PSSI pada tanggal 16 Februari 2023 mendatang. Dalam episode kemarin ada 3 sosok yang sudah saya kedepankan, yaitu Haritanu Sudibyo, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, dan juga Erick Thohir. Nah, untuk kali ini saya menampilkan 4 sosok yang memiliki kriteria dan mendekati orang yang bisa dipercaya untuk memimpin PSSI nantinya. Mereka berempat adalah Cepi Wartono, sekarang Duta Besar Republik Indonesia berkuasa penuh untuk Meksiko, Belize, dan Guatemala. Kemudian duta besar lainnya yaitu Suryo Pratomo, Dubes RI di Singapura saat ini. Ketiga, Fahri Jimmy Francis, Komisaris Utama Asabri, yang juga memiliki pembinaan grassroots sepak bola usia dini di Atambua. Dan yang terakhir adalah owner dari klub Madura United, Bung Aksanul Kossasi. Dari 4 nama ini, secara regulasi mereka telah memenuhi kriteria untuk bisa maju sebagai calon ESCO, bahkan ketua PSSI, khususnya untuk kriteria 5 tahun terlibat di sepak bola. Saya mulai berbicara tentang sosok Cepi Wartono. Beliau ini adalah orang yang dulu terlibat tahun 2015 dalam tim transisi bentukan Menpora saat itu Imam Nahrawi. Karena pada tahun 2015 tersebut Imam Nahrawi membekukan PSSI, sehingga otomatis dalam kekosongan kepengurusan PSSI saat itu dibentuklah tim transisi yang mengambil alih tugas fungsi PSSI, sehingga PSSI tidak lumpuh tetapi tetap berjalan secara organisasi. Dan Cepi Wartono adalah salah satu anggota tim transisi. Dalam keseharian pun Cepi sangat terlibat dalam pembicaraan dalam pergaulan sepak bola nasional, dan posisinya yang sekarang sebagai Dubes atau Duta Besar Republik Indonesia di Meksiko membuat Cepi harus diperhitungkan untuk duduk di PSSI pada kursi nomor 1 nantinya.
Dan sosok kedua, Suryo Pratomo, atau dalam pergaulan sehari-hari disebut Tom. Tom adalah sosok mantan wartawan Kompas dan memang pernah bersama-sama di harian Kompas dengan saya, dan juga Tom pernah menjadi wartawan Metro TV dan sekarang menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Singapura. Tom adalah sosok yang sangat menyukai sepak bola, bahkan passionnya ada di sepak bola. Dia juga bisa bermain bola, dan ketika menjadi wartawan Kompas, Tom juga sering meliput sepak bola dan sering bergaul dengan kepengurusan PSSI di Senayan, sehingga sosok Tom patut dan layak juga ditampilkan untuk menjadi salah satu kandidat Esko maupun ketua PSSI nantinya. Sosok ketiga adalah Fahri Jimmy Francis, putra Maluku kelahiran Timor Timur. Ini sungguh serius menyukai sepak bola dan passionnya memang betul di sepak bola. Dia telah membangun sebuah base camp untuk pembinaan grassroots pemain usia muda di Atambua, NTT. Dan saya juga sudah pernah sampai ke sana dan menikmati langsung fasilitas yang dibangun oleh Fahri Francis, di mana di sana beberapa kelompok usia dini terlibat dalam pembinaan yang serius lewat klub yang dinamai oleh Fahri Francis Bintang Timur Atambua. Sekarang Fahri sendiri menjabat sebagai Komisaris Utama Sabri, dan beliau juga pada tahun 2019 lalu ikut bertarung untuk kursi nomor 1 PSSI, namun belum berhasil. Sehingga pada kesempatan kali ini Fahri pun layak diajukan sebagai salah satu calon yang kuat untuk berada di Senayan. Sosok yang ketiga atau yang keempat adalah Aksanul Kossasi yang biasa disapa dengan AQ. Beliau ini dibandingkan dengan 3 sosok sebelumnya memiliki lebih banyak pengalaman, khususnya tentang organisasi PSSI maupun sepak bola nasional pada umumnya. Beliau adalah owner dari salah satu klub Liga 1, yaitu Madura United, dan beliau sendiri sekarang sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Aksanul juga termasuk sosok yang lantang mengkritisi atau dalam arti positif memberikan masukan kepada pengurus PSSI ketika meledak tragedi Kanjuruhan. Merespons rekomendasi TGIPF yang meminta seluruh anggota Esko PSSI untuk mengundurkan diri, kemudian melakukan KLB guna memilih pengurus yang baru, Aksanul justru menguatkan dengan pernyataannya bahwa sebaiknya pengurus PSSI mengikuti saran dan permintaan rekomendasi TGIPF, karena itu adalah langkah dan keputusan lebih bijak. Tetapi jika melawan sama saja dengan bunuh diri, karena melawan pemerintah maka PSSI tidak akan bisa bekerja dengan nyaman dan tenang. Karena bagaimanapun selama ini pemerintah ada di balik seluruh kegiatan kompetisi sepak bola nasional. Misalnya saja ada fasilitas infrastruktur berupa stadion yang dimana semuanya milik pemerintah, dan itu dilakukan atas kerjasama PSSI dengan pemerintah, sehingga niat baik pemerintah selama ini harus juga dipandang sebagai sebuah langkah positif kerjasama pemerintah dengan PSSI hingga saat ini. Sehingga menurut Aksanul, rekomendasi TGIPF itu sebaiknya diikuti dan dijalankan oleh PSSI saat ini. Nah, kita lihat dari 4 sosok ini, seharusnya mereka ini yang akan layak maju tanpa unsur atau jalur politik di dalamnya. Karena dalam 2 kepengurusan PSSI sebelum ini, yaitu Edi Rahmayadi yang terpilih pada tahun 2016 dan kemudian Muhammad Iryawan yang terpilih pada tahun 2019, lebih banyak terpilih karena adanya unsur politik di dalamnya. Nah, kali ini dengan adanya
campur tangan secara tidak langsung oleh pemerintah terhadap kepengurusan PSSI yang baru, maka sebaiknya unsur atau jalur politik ini dikesampingkan, meski tentu dengan restui dari Presiden Joko Widodo nantinya. Tetapi andaikan unsur politik masih dominan menentukan figur ketua umum atau ketua PSSI nantinya, maka saya perkirakan 4 sosok yang menjadi calon kuat ini kemungkinan tidak akan terpilih. Karena bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang sangat komitmen, konsekuen, kapabel, dan memiliki integritas yang tinggi. Tetapi karena unsur dan faktor politik akan bisa menjatuhkan mereka nantinya. Untuk itu saran saya kepada Bapak Presiden Joko Widodo, kali ini Bapak sebaiknya lebih tepat memilih figur yang tepat pula untuk PSSI nantinya. Abaikan figur dari angkatan, baik hijau maupun coklat, dan beralihlah kepada sipil untuk memimpin PSSI saat ini. Karena dalam 2 kepengurusan terakhir, dari hijau maupun coklat, PSSI masih jalan di tempat. Dan ingat, selalu mengikuti analisis Bung Yes yang cepat, tajam, dan akurat hanya di Rai Soccer TV. Bola itu bulat. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Giring terus!